Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aisyah Dia Syarafana. Aku dari kelas 10-4. Jadi di sini aku ingin storytelling atau menceritakan sejarah uang, evolusi sistem pembayaran, dan sejarah bank sentral di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke ceritanya lebih dalam, kalian pernah gak sih kepikiran uang yang sekarang kita pakai itu asalnya dari mana ya? Jadi, dulu sebelum ada uang kertas, kartu, apalagi QRIS, manusia hidup dengan cara yang sangat sederhana. Mereka menukarkan barang dengan barang tanpa angka, tanpa bank, dan tanpa mesin. Hal ini bisa disebut juga dengan barter atau barang tukar barang. Barter ini dilakukan dengan cara kesepakatan dari dua belah pihak dengan kebutuhan yang sama. Misal, aku membutuhkan beras dan pihak yang satu lagi membutuhkan ikan. Jadi kita melakukan barter dengan kesepakatan yang sama dan kebutuhan yang ingin kita miliki. Namun, barter seringkali menimbulkan masalah karena tidak selalu ada kesesuaian kebutuhan sehari-hari. Dari sinilah manusia mencari alat yang lebih praktis lagi. Setelah barter dianggap tidak efisien, manusia mulai menggunakan yang namanya uang barang. Nah, barang yang dipakai biasanya itu memiliki nilai seperti perak, emas, terus kerang, dan juga garam. Nah, namun sayangnya uang barang ini memiliki kelemahan seperti sulit dibawa, disimpan, dan tidak semua tempat memiliki nilai yang sama. Untuk mengatasi kelemahan uang barang, muncullah uang logam yang terbuat dari emas, perak, dan juga tembaga. Nah, uang logam ini memiliki kelebihan seperti lebih tahan lama, mudah dibagi, dan juga nilainya pasti. Nah, uang logam ini digunakan cukup lama dan menjadi dasar sistem keuangan di kerajaan dan di negara. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, uang logam dirasa berat dan tidak praktis. Maka lahirlah uang kertas. Awalnya uang kertas ini hanyalah bukti kepemilikan emas yang disimpan di bank. Nah, di Indonesia sebelum merdeka, masyarakat menggunakan uang kolonial seperti gulden Belanda dan yen Jepang. Nah, setelah merdeka pada tahun 1946, Indonesia resmi memiliki mata uang sendiri, yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, selanjutnya lahirlah Bank Sentral di Indonesia. Ketika uang semakin berkembang, dibutuhkan lembaga yang mengatur peredarannya. Pada tahun 1828, berdirinya De Javans Bank di zaman Belanda. Lalu, pada tahun 1953, De Javans Bank menasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi bank sentral yang tugasnya menjaga stabilitas rupiah, mengatur sejumlah uang beredar, dan mengawasi sistem pembayaran. Nah, setelah uang kertas digunakan luas, cara membayarnya pun ikut berkembang secara bertahap. Yang pertama itu seperti alat tunai atau tunai, yaitu dengan cara menggunakan uang logam dan kertas. Lalu yang kedua itu alat non-tunai tradisional. Nah, ini dia bisa menggunakan cek atau giro. Lalu yang ketiga itu pembayaran modern seperti kartu kredit dan kartu debit. Lalu yang terakhir, ini yang paling terbaru, yaitu pembayaran digital. Nah, pembayaran digital ini bisa menggunakan e-wallet, QRIS, terus GoPay, dan yang lain-lain. Nah, setiap tahapan ini membuat menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih praktis. Jika diurutkan, sistem keuangan yaitu yang pertama barter, uang barang, uang logam, uang kertas, bank sentral, dan pembayaran digital. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia dan kemajuan teknologi, dengan Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitasnya. Sekian storytelling dari saya, Aisyah Dia Syarafana. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya izin. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!